Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putriwanda dari 12 IPS 3, nomor absen 24. Saya akan menjelaskan tentang NAFTA. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang NAFTA. NAFTA, North American Free Trade Agreement, yang artinya Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. NAFTA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA bertugas mengkoordinasi kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kesehatan. Organisasi ini didirikan sebagai bentuk kerjasama multilateral antar beberapa negara, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. NAFTA dibentuk sebagai cara untuk membuka perdagangan bebas antara ketiga negara adidaya di Amerika Utara itu. Presiden H.W. Bush menandatangani perjanjian NAFTA pada tahun 1992 yang juga ditandatangani oleh Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney dan Presiden Meksiko Salinas. Perjanjian tersebut mulai berlaku di bawah penerus Bush, Presiden Bill Clinton, yang menandatangani perjanjian itu pada 8 Desember 1993. Pada Januari 1994, perjanjian perdagangan tersebut mulai berlaku. Kesempatan perdagangan baru antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada 27 Agustus 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko untuk menggantikan NAFTA. Perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Meksiko, demikian itu dipanggil, akan mempertahankan akses bebas bea untuk barang-barang pertanian di kedua sisi pembatasan dan menghilangkan hambatan non-tarif. Sementara juga mendorong lebih banyak perdagangan pertanian antara Meksiko dan Amerika Serikat, dan secara efektif akan menggantikan NAFTA. Pada 30 September 2018, Amerika Serikat dan Kanada menyetujui kesepakatan untuk menggantikan NAFTA yang sekarang disebut USMCA, Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang NAFTA. NAFTA terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1992, tetapi NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara, Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada ini menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang struktur NAFTA. Secara struktural, NAFTA memiliki 3 komisi, yaitu 1. Free Trade Commission. Komisi ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Selain itu, juga memiliki kewajiban untuk menengahi masalah sengketa yang terjadi dalam internal NAFTA. 2. Commission on Environmental Cooperation. Komisi ini bertugas untuk mengatur pelaksanaan perjanjian lingkungan antara anggota NAFTA. Mengingat pentingnya daya dukung lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka beberapa program bersama yang terkait dalam lingkungan dilaksanakan oleh komisi ini. 3. Commission on Labor Cooperation. Komisi ini bertugas untuk melaksanakan penyediaan mekanisme yang efektif dan berstandar terkait dengan tenaga kerja domestik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tujuan NAFTA. 1. Membuat dan menerapkan prosedur perdagangan yang efektif di kawasan Amerika Utara. 2. Meningkatkan investasi di negara anggota NAFTA. 3. Mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara. 4. Meningkatkan daya saing industri di antara negara anggota NAFTA dengan adil. 5. Meningkatkan perdagangan serta ekonomi antar 3 negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 7. Mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota NAFTA. Yang kelima, saya akan menjelaskan manfaat organisasi NAFTA. 1. Terciptanya peluang pasar yang semakin luas dan besar bagi Indonesia. 2. Biaya produksi menjadi semakin rendah. 3. Beragamnya jenis produk serta harga di pasaran. 4. Kerjasama dengan pebisnis dengan anggota ASEAN semakin luas. 5. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif NAFTA. Dampak positif, 1. Memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum biasa diproduksi sendiri oleh Indonesia. 3. Lebih mudah masuknya para investor dari negara anggota NAFTA. Dampak negatif, 1.
Dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Namun, karena produk pertanian di Indonesia memainkan peran yang besar baik secara domestik maupun secara regional ASEAN, maka dampak yang diterima Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. 2. Efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di antaranya, ekspor beras Indonesia akan turun 70,0% dibandingkan Malaysia, misalnya hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang nafta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.